Inilah hal salah kaprah yang sering dilakukan qori dan qori'ah pemula saat latihan power suara. Ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Bagaimana cara agar suara bisa lantang dan power saat membawakan sebuah irama, khususnya tilawah? Oke, sebelum saya jawab, saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan subscribe, like, dan mungkin kamu juga bisa bertanya di kolom komentar seputar tilawah yang insya Allah akan saya jawab di video selanjutnya. Oke teman-teman, masuk ke pembahasan. Bagaimana latihan seorang qori agar memiliki suara lantang dan power saat bertilawah? Sebetulnya bukan hanya qori saja. Cara ini bisa diterapkan pada vokal-vokal yang lain seperti vokal sholawat, atau mungkin penyanyi bahkan. Ada 4 cara yang sudah pernah saya lakukan, dan dijamin insya Allah cara ini berhasil. Hal yang salah kaprah adalah, dulu, saat awal-awal saya belajar tilawah, hal yang saya lakukan untuk melatih power suara adalah dengan berteriak sekencang-kencangnya di dalam air, atau ruangan terbuka. Dan ternyata itu salah kaprah ya teman-teman. Hal ini saya lakukan dulu karena katanya kalau kita berteriak di dalam air adalah cara agar suara bisa lantang dan power. Jika teman-teman masih atau pernah berlatih dengan cara seperti itu, jangan pernah lanjutkan ya teman-teman. Stop. Oke, jadi bagaimana tips atau cara yang benar? Yang pertama adalah gunakanlah pernafasan diafragma. Atau kata orang-orang bilang, suara perut. Sorry, kamu jadi dengar suara perut saya. Bapak lapar ya, Pak? Sebetulnya bukan suara perut ya, teman-teman, tapi pernafasan diafragma. Apa itu pernafasan diafragma? Yaitu teknik pernafasan yang tidak hanya melibatkan otot dada saja, tapi juga melibatkan otot diafragma dan perut. Caranya bagaimana? Yang pertama, temukan dulu di mana letak pernafasannya. Letak diafragma itu adalah sekat antara dada dan perut. Nah, agar bisa menemukan letak pernafasan diafragma ini, teman-teman coba memakai teknik yang pernah saya lakukan, yaitu dengan menghentakkan suara seperti dalam video ini. Coba praktekkan terlebih dahulu cara ini sebelum bersuara. Ini adalah treatment untuk menemukan titik pernafasan diafragma. Ulangi cara ini sesering mungkin sampai teman-teman merasakan suara yang keluar itu melibatkan perut atau diafragma. Setelah ini dilakukan, coba berlatih menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan berlatih membesarkan volume suara. Cara ini juga membantu untuk memperbesar power atau kekuatan suara. Caranya adalah, coba teman-teman bersuara, boleh dengan irama atau tidak, kemudian angkat volume suara mulai kecil hingga besar. Kalau teman-teman pernah melihat mixer pada sound system, di situ ada tombol pengaturan untuk memperbesar atau memperkecil volume suara. Nah, sama halnya dengan suara kita, teman-teman, yang juga bisa diatur volumenya dari yang kecil hingga yang besar, tergantung seberapa besar dorongan atau tekanan suara yang dipakai. Jadi caranya adalah seperti ini. Ya. Ulangi terus cara ini sampai teman-teman merasakan power suara teman-teman akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah dengan cara berlatih
meninggikan nada suara. Caranya, coba teman-teman bersuara dimulai nada rendah hingga nada yang tertinggi. Namun, latihan dengan teknik ini tidak boleh asal berteriak ya teman-teman, agar pita suara kita juga tidak luka atau cedera nantinya. Cara yang benar adalah dengan membayangkan seakan-akan suara kita berada di depan wajah kita. Artinya, tidak membebani leher dan tidak lepas terlalu jauh dari wajah kita. Kalau suara kita membebani leher, maka bisa jadi tekanan di leher akan semakin berat, sehingga suara yang keluar pun menjadi berat. Yang jadinya akan seperti ini. Ya. Jadi cobalah bayangkan seakan-akan suara yang teman-teman keluarkan berada tepat di depan wajah teman-teman. Seperti ini contohnya. Ya. 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 Dimulai dari nada yang rendah hingga nada yang tertinggi. Ulangi terus sampai di nada maksimal yang teman-teman miliki. Karena masing-masing suara orang punya nada tinggi maksimal sendiri yang tidak sama dengan orang lain. Lakukan dengan hati-hati ketika nada tinggi. Dan kalau bisa, suaranya dipanaskan terlebih dahulu dengan bermain di nada-nada rendah. Karena kadang-kadang tanpa ada pemanasan terlebih dahulu, bisa saja nanti pita suara juga akan kaget dan bahkan bisa cedera. Yang terakhir adalah selalu istiqomah berlatih di waktu pagi hari. Ini adalah cara yang sering dipakai oleh qori dan qori'ah untuk memperbesar atau membantu menambah power suara. Karena di saat pagi hari, kondisi masih sangat fresh dan cocok untuk latihan suara. Mulai saja dengan ringan, dengan membaca tartil, membaca sholawat, dan akhirnya diakhiri dengan tilawah Al-Quran. Alasannya lagi kenapa qori harus berlatih di pagi hari adalah agar suara qori terjaga sampai malam hari. Karena terkadang ada seorang qori yang memang suaranya hanya siap di waktu-waktu tertentu saja. Misalkan, hanya siap untuk bertilawah di waktu malam saja. Sedangkan di pagi hari, suaranya masih belum siap. Nah, itulah gunanya juga berlatih di waktu pagi, selain juga untuk memperbesar power suara teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah 4 cara latihan khusus untuk menambah power suara, agar tidak terdengar lembek dan lemah saat kita membawakan vokal, khususnya tilawah. Semoga video ini bermanfaat, selamat berlatih, dan terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.